Surat Al-Imran 159. Surat Al-Imran ayat 159. Ya, halaman berapa? 156 halaman 70-an. Iya. 156. Ya ayyuhalladzina Al-Mu'anam 150 halaman. Halaman 70. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan iman yang kita dapat berkumpul bersama-sama di musala Taifah yang kita cintai. Bapak-bapak, ibu, sidang tarawih yang dimuliakan Allah, Ustadz malam ini sedianya Ustadz Afrizal. Alhamdulillah akan diganti oleh Ustadz Afrizal Jambak. Karena beliau ada halangan, untuk itu mari kita minta pada Ustadz Afrizal Jambak. Pak Haji, silakan. Gak masalah sih tadi. Kulun tuanya malah cinta tambah tuh. Jadul Ustaz kan? Langsung saya cadangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan rahmatnya juga kita masih Allah beri kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengayunkan tangan dan melangkahkan kaki menuju rumah Allah yang sangat mulia ini di waktu yang mulia ini dan jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dengan segala daya dan upaya dan telah berjuang dengan seluruh waktu dan tenaga, bahkan berjuang dengan segala harta dan benda, sehingga Islam tegak tumbuh berdiri di muka bumi Allah yang tercinta ini, seperti yang Bapak Ibu rasakan sekarang ini. Bagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar bertakwanya kamu kepada semua orang muslimin. Allah telah menciptakan manusia dan Allah telah menurunkan agama Islam. Allah telah menurunkan agama Islam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita menjalani di dunia? Dunialah untuk tempat bagaimana kita menuju akhirat. Jadi dunia tempat darul amal. Hiduplah kamu di dunia untuk banyak beramal, dan matilah kamu dalam keadaan beriman. Tobatlah kamu sebelum nyawa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar kita hidup di muka bumi Allah ini. Jadi Pak Edi,
Ya datang Pedi kemari, Cigo lah kemari Pedi. Alhamdulillah, awak ada tamu dari jamaah Siti Rahma. Pedi pun pindah-pindah tu Pedi. Alhamdulillah. Jadi begitulah Islam, agama telah mengatur kehidupan dunia, yaitu dengan adanya Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan manusia untuk mencapai kehidupan akhirat. Bagaimana kita meletakkan Al-Quran sebagai petunjuk pedoman dalam kehidupan kita, dan jadikanlah Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita camkan dulu. Jangan kita jadikan Al-Quran sebagai makmum dalam kehidupan kita. Kalau Al-Quran kita jadikan sebagai imam, Al-Quran akan membawa kita ke dalam surga. Tapi kalau kita jadikan Al-Quran sebagai makmum, dia akan mendorong kita masuk ke neraka. Al-Quran telah mengatakan, Zalikal kitab la raiba fihi. Itu kitab tidak keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Wa aqimus shalah. Dan mereka yang mendirikan salat. Siapa lagi? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebagian apa yang telah direzekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Jadi orang-orang yang beriman berani, tangguh, kokoh. Berani dalam artian menegakkan kebenaran. Berani dalam artian tidak takut dia dengan kemiskinan, tidak takut dengan dia dengan bersedih. Seperti yang Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 62, Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajrahum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka tiada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Jadi jelas-jelas Al-Quran mengatakan orang beriman itu tangguh, berani, tidak pernah bersedih, tidak takut miskin. Jadi itulah salah satu, kita harus bersedekah, kita harus membantu bagaimana saudara-saudara kita, bagaimana agama kita supaya berkembang. Kita membantu fisabilillah. Ini mudah-mudahan ini kita camkan dalam kehidupan kita. Kita selalu istiqomah dalam membantu dan menegakkan agama Allah. Mudah-mudahan kita selalu taat kepada Al-Quran dan hadis Allah. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Jadi seperti tadi, bagaimana kita menjejaki, bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai fondasi dalam kehidupan kita. Bukan menjadi tontonan, jadilah sebagai landasan, bukan menjadi tontonan. Jadikan landasan itu sebagai tonton dalam kehidupan kita. Jadi Al-Quran ini banyak pesan-pesan dari Allah, banyak nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita jalani di atas muka bumi Allah ini. Dunia ini ada sandiwara. Dunia ini ada sebagai cerita, sebagaimana yang dilakukan oleh Almat Al-Bar, panggung gembira. Jadi dunia itu sebagai sandiwara. Dunia itu cerita. Ini yang kita awasi. Ini yang kita jalani. Bagaimana kita nanti tertipu daya dengan dunia. Puasa kita jangan sampai dulu sebelum nyawa dipanggil. Falumla iza balagatil hulqum. Sebelum nyawa sampai di tenggorokan, berhati-hatilah kita menempati dunia. Berhati-hatilah kita dalam dunia. Dunia itu hanya sementara. Jangan kita jadikan dunia itu nyata. Dan jangan kita jadikan
akhirat sebagai cerita. Nanti setelah kita dalam akhirat, kullu nafsin za'iqatul maut. Yang cerita itulah dunia, yang akhirat itulah yang menjadi kenyataan. Mudah-mudahan ini menjadi modal buat kita bagaimana kita di dunia untuk mencapai kehidupan akhirat. Jalanilah kehidupan dunia seutuhnya, sebenar-benarnya dengan tuntutan Al-Quran Nurul Karim. Jadi bagaimana kita menjalani Al-Quran, meyakini bahwa ayat-ayat Allah itu benar adanya, benar jadinya. Jadi diturunkan kepada kita untuk sebagai penuntun manusia untuk sampai ke akhirat. Mudah-mudahan ini menjadi suatu modal buat kita, menjadi pedoman buat kita bagaimana kita akan sampai menuju surganya Allah. Jadi Bapak Ibu, inginkah Bapak Ibu masuk surga langsung, atau masuk surga singgah dulu di neraka baru masuk surga, atau masuk neraka langsung? Masuk surga langsung. Inilah pedoman, inilah landasan Al-Quran sebagai perjalanan untuk mencapai surga. Jadi kalau ingin ditanya, ingin masuk surga harus ada dulu. Tapi ada proses Bapak Ibu. Tidak bisa ingin masuk surga, ada proses. Kadang Pak mencampur dua kata yang benar dengan yang batil. Bapak saya rasa saudara, jadi sebenarnya itu yang akan menjalankan. Allah itu berjanji bagaimana kita, ayat-ayat Allah itu untuk kita, ayat-ayat itu menerangkan bagaimana kita sampai di surga nanti. Dan ayat-ayat itu mencegah kita supaya jangan sampai kita masuk neraka. Ayat ini tergantung bagi kita lagi. Di mana kita, bagaimana kita memahami, membaca ayat Al-Quran dan memahami dan menghayati, bisa terbukti dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pelajaran ilmu untuk buat kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, itulah tadi sedikit. Tadi kan kita dalam belajar. Tadi kadang katib tidak ada, ustaz tidak ada, di pada waktu tidak ada mengisi. Tapi umumnya dia belajar. Siapapun bisa naik. Tapi umpung sudah dimasukkan kepada pacar, tidak mau dibaca Pak Dokter, tidak bisa, tidak ada. Bagaimanapun kita sekarang bisa tampil dan bisa untuk tidak tampil. Ini Pak Kecil Ustaz Pak Ustaz ini siap tampil, siap tidak tampil. Jadi waktu itu diisi tapi. Ya Bayu. Sekian, mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk kita. Yang benar itu datang dari Allah. Kita selalu manusia, banyak salah. Mudah-mudahan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sidang tarawih yang dimuliakan Allah. Demikianlah tadi Ustaz Abdul Ustaz dari Ustaz Latifah tampil pada malam hari ini. Dan besok pagi Ustaz kita adalah Ustaz Haji Kaidir Jumin, AKJ. Ya, kajian berbanyak berdoa saat sedang berpuasa. Dan malamnya Ustaz kita Dr. Andes Azizul ini Kajolengga atau Uji. Nah, marilah kita beramai-ramai besok pagi dan malam untuk siarnya Ramadan kita. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih datang.